Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan kita channel YouTube Bang Dery Tutorial. Kali ini kita akan membagikan tutorial bagaimana cara mengatasi ataupun menghidupkan Vivo Y12 tanpa tombol power. Jadi kalau misalnya tombol powernya jebol, fleksibel on off-nya kita lagi pesan tapi kita mau menghidupkannya karena untuk keperluan untuk mengambil data ataupun untuk jaringan sosial media kita di Instagram ataupun WA. Jadi kita mau hidupkan meskipun tombol on off-nya masih dipesan ataupun rusak seperti itu. Bagaimana cara menghidupkannya? Cukup mudah, kita hanya butuh modal obeng saja, model obeng plus. Nanti teman-teman bisa beli di website, di link deskripsi kita bagikan linknya. Untuk pembelian obeng tidak sampai 50.000. Kemudian solder, kalau soldernya kalau misalnya mau beli yang bagus bisa beli di online, sudah kita bagikan, ataupun juga misalnya beli di darurat di toko elektronik ada semua obeng ataupun yang bagus seperti itu, ada yang murah-murah juga ada di toko listrik seperti itu. Sekarang kita mau bongkar untuk menghidupkannya menggunakan tanpa obeng. Ini sekedar tutorial, sebenarnya handphone ini bagus tapi mungkin kalau misalnya ada yang menggunakan handphone Vivo Y12 ini tombol on off nya rusak, kita mau hidupkannya. Untuk ciri on off rusak adalah tidak berfungsinya fleksibel on off ataupun volume tidak bisa berfungsi, itu sama saja. Misalnya tombol off nya rusak, bisa kita cas dia masuk tapi tidak bisa untuk menghidupkannya, itu juga yang bermasalah. Ataupun masih hidup tapi on off tidak bisa kita bangunkan, jadi kita harus cas untuk menghidupkannya seperti itu menandakan bahwa fleksibel on off yang rusak. Ataupun juga misalnya patah jebol karena pemakaian, misalnya dicolok terus menggunakan kunci mungkin bisa. Jadi untuk mengatasnya bisa kita ganti, tapi untuk darurat bisa kita lakukan dengan cara menggunakan kabel ini saja. Ini kabel bekas ambil dari kabel cas bisa, ataupun juga kabel lilitan daripada cas yang lebih tipis, karena untuk kita masukkan supaya bisa keluar dari sini. Kalau ini tebal kayaknya agak ngepres, tapi tidak apa-apa seperti itu. Langsung saja, pertama kita bongkar untuk sintrinya, karena kita bongkar back covernya seperti ini. Kalau misalnya agak susah bisa bantu dengan karter terbuka sedikit, baru gunakan bekas seperti ATM ataupun kartu. Ini agak keras, tapi bisa. Ini tutorial, kalau misalnya sudah rusak tidak apa-apa, tapi siapa tahu kita bisa bersihkan dulu untuk fleksibel, karena mungkin konslet bisa kita bersihkan dulu. Tapi kalau misalnya sudah jebol, ini tidak apa-apa, ini rusak. Tapi kalau tidak rusak, ini hati-hati di fleksibel on off nya, jangan kita dorong. Dan seterusnya adalah satu lagi, ada fingerprint, hati-hati jangan langsung kita tarik back covernya, kita buka dulu. Ini supaya lepas, karena bagian bawah sudah terangkat, kita agak goyang-goyang sedikit di LCD nya seperti itu, tapi jangan kita angkat. Kita cek dulu ini fleksibelnya di mana. Ini fleksibelnya ada di sini, fleksibel fingerprint. Ini bukanya kita geser seperti ini, kemudian kita menggunakan obeng, karena fleksibelnya ada di bawah koper plat ini. Jadi kita buka dulu pengunci platnya. Obengnya jatuh. Ini sudah selesai, kita angkat saja seperti ini. Ini platnya, penguncinya. Jadi selanjutnya kita gunakan kuku saja untuk bongkarnya. Ini sudah selesai. Selanjutnya kita buka baut-bautnya nih, semua baut kita buka. Kemudian bisa kita angkat kalau sudah terbuka seperti ini. Ini sudah terbuka. Nah, ini ada fleksibel on off, kalau misalnya rusak bisa kita ganti. Fleksibel on off nya bisa teman-teman cek di link, sudah kita bagikan untuk penggantian fleksibel on off. Jadi sesuai dengan tipe handphone kita, kalau misalnya Y12i, yang 12i, kalau misalnya 12 biasa seperti itu. Ini ada fleksibel on off, kakinya ada 4, 1, 2 di atas, 2 di bawah seperti itu. Ini sama. Jadi kalau misalnya rusak salah satu, misalnya powernya rusak, sebenarnya bisa kita ambil dari sini, kita pindahin ke bawah. Jadi volume kita nonaktifkan satu karena kita taruh di bagian bawah seperti untuk power. Bisa juga kita beli saja, ini kan tanpa solder, cukup kita buka seperti ini saja. Kalau misalnya rusak bisa kita ganti sendiri seperti ini. Nah,
Ini fleksibel on off nya, jadi tinggal tempel saja, tidak ada lagi baut, tidak pakai solder, jadi cukup gampang. Dan sekarang bagaimana kalau misalnya untuk menghidupkannya? Di sini kita bisa melihat ada titik seperti ini. Nah, ini kebetulan kamera kita ini kurang bagus karena rekam menggunakan handphone biasa. Ini ada titik inilah yang kita fungsikan untuk jalur powernya. Jadi satu kita solder di sini, kemudian satunya kita ambil di ground saja, ini bisa kita ground ataupun di plat-platnya bisa seperti itu untuk menggunakan groundnya. Ini sudah misalnya kita matikan dulu, kita lepas baterai, kita hidupkan. Untuk menghidupnya sebenarnya bisa kita solder ke sini, nih di titik satu ini, yang satunya ke ground bisa dari sini. Jadi kita ambil saja seperti ini. Bisa kita ambil jarum satu di sini ke ground, satu pinggirnya bisa hidup langsung seperti itu. Nah, sekarang kita solder untuk titik yang satunya. Ini sudah kita solder, tadi kita skip dulu. Ini kita solder ke sini, ke titik ini. Jadi untuk menghidupkannya adalah mudah seperti ini. Ini kita matikan dulu. Untuk menghidupnya tinggal kita sentuhkan saja ke ground, ke plat ini. Ini posisi mati, kita sentuhkan ke plat ini. Langsung hidup untuk handphonenya. Jadi gunakan openg plat seperti ini saja, Vivo kita sudah hidup. Jadi dengan kabel ini saja seperti ini. Ini kabel, menggunakan kabel ini saja Vivo kita sudah hidup. Jadi teman-teman pasti bisa untuk menghidupkan Vivo Y12. Ini kebetulan yang I, ini hampir sama. Kita tes saja. Ini ada titik seperti ini. Untuk satunya kita bisa bikin kabel lagi satu seperti ini, kita sambung ground dari sebelahnya sudah bisa, dari sini bisa keluar seperti ini nanti. Nah, kita solder ke sini nanti. Kita solder dulu untuk satu di groundnya. Untuk nyoldernya kalau misalnya agak susah, bisa kasih plug dulu. Jadi plugnya bisa beli di toko listrik, bisa, nanti kita bagikan juga linknya. Tapi kalau misalnya online itu 3 hari. Nah, tapi kalau untuk darurat kayaknya bisa kita beli di toko listrik. Memang sebaiknya kita gunakan on off, beli fleksibelnya. Ini untuk darurat, untuk menghidupkannya saja. Ini agak susah untuk on off nya, kita ambil, kita tutup dulu seperti ini. Ini jangan sampai platnya menyentuh ke bagian sini, jadi kita harus gunakan kabel yang tipis sebenarnya. Kabel yang tipis seperti ini kita beli di toko spare part handphone. Ini kabel jumper yang tipis sekali, jadi di atasnya ini nanti kita kasih isolasi bening, karena ini kalau misalnya kita nge-ground dia hidup, karena on off nya nih terlalu dekat di plat. Jadi kalau kita baut ini nge-ground, dia langsung hidup seperti itu. Jadi sebaiknya kita kasih isolasi di atasnya supaya dia tidak nge-ground seperti itu. Karena ini fungsinya kita hubung ke ground, dia langsung hidup seperti ini. Dia langsung hidup seperti itu. Jadi untuk satunya bisa kita solder, di atasnya juga bisa kita solder dulu misalnya. Tapi kita taruh di kalengnya ini bisa, ataupun kita baut di baut ini. Bisa kita baut satu misalnya di baut ini, kita lilitkan di bautnya, kemudian kita baut seperti itu. Kayaknya ini saja tutorial paling, tapi intinya adalah untuk menghidupkannya kita hanya sentuhkan ke bodinya saja seperti itu, ke plat. Jadi untuk bisa keluar di kabel, di lubang on off nya kita kasih kabel yang lebih tipis. Ini sudah hidup. Nah, kita tempel, langsung ground, langsung hidup seperti itu, karena dia nge-ground di pinggirnya ini.
Jadi setelah hidup kayaknya sudah bisa, yang penting sudah hidup. Kalau mau menghidupkan, membangunkan, bisa kita cas, sambil dicas dia langsung hidup. Jadi ini untuk menghidupkan pertama saja, itu start pertama. Kalau di mobil di start saja sudah hidup, setelah hidup bisa kita lepas saja, tidak apa-apa. Sudah hidup, kita lepas saja, kemudian kita tutup lagi seperti itu. Nah, bekas ini tadi masih ada bekas solderan, kita isolasi supaya dia tidak ngeground, jadi tidak langsung hidup handphonenya. Kemudian kita baut, ini kan posisi hidup, jadi kalau untuk membangunkan tinggal kita colok handphonenya seperti itu. Ataupun juga kita install aplikasi supaya digoyang langsung hidup, ataupun dengan fingerprint. Ini fingerprint kan bisa berfungsi nantinya seperti itu. Jadi untuk start pertama, setelah itu kita buang saja untuk on off nya, baru kita tutup lagi seperti biasa, kita pasang fingerprint. Jadi untuk membangunkan tinggal kita tekan untuk fingerprint. Nah, itu seperti itu. Jadi fungsinya untuk start pertama, kayak kita mau menggunakan motor ataupun mobil, untuk startnya kita gunakan aki, seterusnya dia ada dinamo cas untuk mengisinya seperti itu. Saya kira ini saja sebagai informasi saja ataupun tutorial yang ringan, tapi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua menghidupkan handphone Vivo Y12i. Kebetulan yang kita tutorialkan atau versinya hampir sama, untuk setiap handphone ada semua untuk titik jalur powernya. Kebetulan ini titiknya Y12 ini ada titik disket fleksibel on off nya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi sebaiknya sudah tahu untuk cara menghidupkannya, itu kita belikan fleksibel on off supaya untuk memfungsikan fleksibel on off. Saya kira ini saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam sukses.